bakteri, ya macam-macam nanti. Akhirnya dia tidak steril. Jadi pendinginan, kemudian setelah pendinginan itu pencampuran atau proses peragian, di mana peragian ini yang melibatkan Rhizopus oligosporus. Jadi kita campur dengan ragi atau dengan cendawan. Kemudian setelah kita campur sampai merata, sampai memang benar-benar homogen, kemudian kita apa? Ya, proses pengepakan atau pengemasan. Jadi nanti ini melibatkan pengemasan menggunakan plastik dan menggunakan bahan alami, yaitu daun pisang. Nanti kemudian kita cek perubahan yang terjadi. Apakah dalam waktu 24 jam spora dari Rhizopus oligosporus ini sudah bekerja secara optimal atau masih kita menunggu waktu? Biasanya tempe itu akan benar-benar masak atau matang ya, sempurna ditutupi oleh spora jamur itu biasanya dalam waktu 2-3 hari itu sudah total. Tapi kalau cepat, kadang koloni dari cendawannya itu tinggi, maka yang terjadi itu dalam waktu sehari 24 jam itu akan sudah diselimuti oleh spora yang ada. Kemudian itu, ini untuk yang tempe. Proses pembuatan tape, kemudian produk yang kedua yaitu tape yang melibatkan Rhizopus oryzae. Sebenarnya sama ya, golongan Aspergillus. Padahal Aspergillus ini bisa menjadi kontaminan pada bahan-bahan makanan. Yang terjadi biasanya kalau Aspergillus itu langsung menghitam. Spora yang terjadi yang menutupi bahan dasar tadi itu langsung menghitam. Dan biasanya Aspergillus ini menjadi pengurai mikroorganisme, pengurai bahan organik. Tetapi pada pemeliharaan tanaman, Aspergillus ini menjadi agensia hayati untuk beberapa mikroorganisme yang bersifat patogen. Kadang ini bisa ditaruhkan antara Rhizopus oligosporus dengan cendawan yang bersifat patogen. Itu ada penelitian tahun 2019 ada yang meneliti bahwa mikroorganisme pangan ini biasanya bersifat antagonis terhadap cendawan-cendawan yang bersifat patogen pada tanaman. Ini kali ini yang kita penelitian penelitian ada Aspergillus niger. Ini Aspergillus niger itu ditemukan di sini sebenarnya di kedua produk ini. Kemarin kakak tingkat kalian yang penelitian. Jadi saat ini Aspergillus niger diterapkan pada kakak tingkat kalian final penelitian untuk melawan cendawan penyebab busuk batang pada sorghum. Kita lihat kemudian si Vio kakak kelas kalian itu juga meneliti dari Aspergillus niger ini ke hama, ternyata juga mampu untuk mengendalikan hama, entah itu hama pada tanaman pangan maupun hortikultura. Jadi seperti itu. Kita ke sana. Nah, kemudian kita tape itu sama sebenarnya cara kerjanya atau prosesnya itu biasanya melibatkan sortasi. Kita melihat singkong yang akan kita proses itu harus dipisahkan antara yang bongkeng atau yang banyak terkontaminasi penyakit, katakanlah menghitam, kemudian busuk, itu harus kita pisahkan dan kita harus buang singkong yang memang seperti itu. Kemudian kita cuci bersih selama kurang lebih 5-10 menit dari
pasca panen, dari proses panen dan pasca panen, yaitu tanahnya kita bersih dengan air yang mengalir. Jadi jangan menggunakan air yang direndam ya, karena itu tidak akan membuang sisa-sisa mikroorganisme penyebab proses pembusukan. Kemudian tidak perlu dilakukan perendaman. Jadi kita langsung melakukan proses blanching atau pemanasan. Jadi kita kukus langsung singkong itu sampai setengah matang, kurang lebih katakanlah 15 sampai 20 menit. Kemudian kita lihat, kita tusuk untuk menandakan bahwa ini telah masak setengah matang. Jadi seperti itu. Kemudian kita tiriskan, kita dinginkan. Setelah dingin sampai kurang lebih itu 20 sampai 30 menit. Ini bisa langsung kita proses. Setelah dingin kita campurkan dengan ragi, yaitu dengan Rhizopus oryzae. Kemudian kita ingat cara pencampurannya, tolong jangan langsung kontak fisik dengan tangan terbuka. Kedua bahan fermentasi tadi, tempe dan tape. Jadi kita harus melibatkan sarung tangan ya, bisa sarung tangan plastik, bisa sarung tangan karet. Nah itu kita goyangkan sampai benar-benar itu ragi itu menutup pada seluruh permukaan dari singkong. Kemudian kita lakukan pengemasan atau penyimpanan ya, bukan pengemasan tapi penyimpanan dalam waktu 1 sampai 3 hari. Nah, biasanya kita harus melakukan pengamatan. Jadi sehari apakah kita lihat nantinya apakah sudah jadi atau tidak. Tanda jadi itu melibatkan beberapa warna, perubahan warna. Biasanya yang tadi putih itu menjadi mengkilat atau putihnya itu menyeluruh karena sporanya sudah berkeliling ya atau menyeluruhi dari permukaan singkong. Kemudian teksturnya agak sudah remah atau tidak, atau sudah empuk atau tidak. Dan aroma biasanya aromanya itu aroma fermentasi. Jadi itu ditandai dengan perubahan aroma. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang proses ketiga yaitu pembuatan susu kedelai, di mana pembuatan susu kedelai ini juga sama pengawetan bahan dasar yang tadinya kalau kita itu kedelainya bisa bertahan katakanlah 1 bulan, ini tidak, ini sudah bisa disajikan selama berbulan-bulan untuk susu kedelai. Yang pertama prosesnya adalah pencucian, kemudian sortasi, perendaman air ataupun soda. Jika air kita biasanya membutuhkan waktu yang lama. Tapi karena bahan dasarnya ini pun juga sedikit, jadi bolehlah perendaman itu selama 30 menit. Kalau soda ini cukup 15 menit, ini sudah terurai untuk kulit arinya. Kemudian kita proses pemanasan sama dengan proses tempe ataupun tape. Kemudian kita lakukan penggilingan dan penghancuran menggunakan blender setelah proses pemanasan. Kemudian selanjutnya adalah penyaringan dan pemanasan serta pengemasan nantinya. Di sini ada 1, 2, 3, 5, 10, 9. Oh 9. Nanti dari proses ini kita bagi menjadi 3. Jadi semuanya kita garap. Semuanya yang 3 orang itu mengerjakan tempe, 3 orang lainnya tape, dan yang ketiganya adalah susu kedelai. Jadi nanti kalian sudah siap dengan kameranya masing-masing ya. Jadi mengambil gambar baik proses satu persatunya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini banyak cewek, ketuanya cowoknya gitu ya. Nanti dibagi
seperti ini.